Ini sebelum gua kesini, di sini gua kayak ada tombak, udah Iya ya. hampir 2 minggu. Ininya udah apa? Kayak ada tombak, kayak nancep gitu. Manusia teh pengen lebih dari apa yang dia punya ya. Oh, ya. Itu kan wajar. Yang agak-agak goblok sih, yang gua alamin ya. Orang teh pengen memiliki apa yang bukan hak mereka gitu. Hai guys, hari ini saya ada di Bandung. Kita mau ketemu sama vokalis band Coil. Namanya itu, panggilannya Kang Otong. Nah teman-teman, kita banyak sih yang nggak tahu ya, musik Coil itu sejak kapan sih ada, dan sekarang apa sih kesibukannya. Dan saya kesempatan hari ini janji sama Mangut atau Mang Otong di tempat lokasi usahanya, tempat geng yang kumpul. Nah, teman-teman, nanti teman-teman boleh ini lihat sih bagaimana sih orang yang dulunya band Cadas. Nah, untuk keseruannya jangan kemana-mana, saksikan di channel Lander Sudiarto, semangat kewirausahaan, inspirasi dan segalanya. Ini Bang, aku manggil Bang aja ya. Boleh? Boleh? Apa kabar Bang? Baik, baik. Ya, Bang, ini mau nanya-nanya nih Bang, ngobrol-ngobrol. Kan Coil itu dulu kapan sih ada Bang? Kalau saya sempet, kapan ya Coil itu? Saya lihat Abang itu di YouTube itu suka banting gitar di konser, baru Rokok nggak apa-apa? nggak apa-apa. Saya juga minum kopi susunya ini. Karena saya lihat tadi kopi susunya, wah enak sama gorengannya. Nah sama yang ini, kan sering buat semacam kejutan tuh sama penonton. Ada KTP-nya KTP yang ulang tahun gitu kan. Ada saya lihat itu dapat gitar gitu. Nah saya mau tanya dulu nih, kapan Coil ada? Kapan ya? Kalau terbentuknya sih awal-awal 90-an lah ya. Sekitar tahun 93, 94 lah. Cuman baru ya mungkin baru agak-agak terkenal juga di tahun berapa tahun kemudian lah ya. Mungkin baru tahun 98, lama lah. Berarti 5 tahun bangunnya ya? Iya, ada sekitar segituan. Ya anggotanya sih yang sekarang aja. Kalau nama Coilnya aku yang bikin. Ya berhubung zaman dulu ya anak motor lah ya. Ya zaman dulu semua remaja Bandung kan anak motor lah. Motornya motor apa ya? Ya zaman dulu sih udah pasti RX King ya. Oh, RX King ya. Semuanya pakai RX King jadi. Bukan yang BSA dulu, ada apa BSA yang popularan Jerman kalau si Antar tuh banyak nggak ya? Banyak juga ya. di Bandung dari zaman dulu banyak segala macam motor, cuman yang paling kenceng sih RX King. Nggak ada yang lebih kenceng dari RX King. Memang pada saat itu memang ini ya, RX King itu memang favorit anak muda semua ya. Iya. Selain suaranya memang 2 tak enak juga ya. Ya motor yang paling brutal aja. Bisa dimodifikasi sampai sampai hancur-hancuran lah ya. Berarti tadi tahun 93-an ya, 98 mulai keluarin album ya? Album sih kayak pertama kali album tahun 96. 96 ya? Cuman di tahun itu ya zaman dulu kan gimana ya, zaman dulu sih musik di Indonesia kan semuanya apa ya, musik yang slow ya, kayaknya zaman dulu tuh di Indonesia cuman yang populer maksudnya ya. Hanya musik dangdut sama musik yang slow. Mau bandnya band metal, mau bandnya band rock, mau bandnya band
hampir band apapun jenisnya yang terkenal itu pasti lagu yang slow atau lagu yang dance. Misalnya lagu-lagu kayak Trioli Bells gitu. Jadi saat itu baru mulai kita pas rilis album tuh baru mulai ada grunge. Oke. Jadi baru mulai ada Nugi, ada sebelum Nugi itu apa? Oh, bandnya Adam, LFM. Baru mulai. Menurut gue sih bukan grunge itu, cuman inspirasinya dari Iya, ide keluar dari situ ya. inspirasinya dari sana. Zaman etape si semua band tuh memang katanya mengcover lagu orang terus berbahasa Inggris. Di Indonesia ya sampai mungkin tahun 2000 lah mungkin kecenderungannya mengcover lagu orang. Semua band punya kecenderungan mengcover lagu orang. Maksudnya Mengaransemen kembali ya. Enggak mengaransemen kembali. Mengcover aja gitu. Cover nggak? Membawakan lagu orang. Malah kalau zaman dulu ada band-band yang khusus, band ini mengcover lagu Pearl Jam, band ini mengcover Nirvana. Misalnya lo senang The Cure, zaman dulu ada siapa yang sering bawain The Cure ya? Siapa ya? 5 Minutes dulu kayaknya. 5 Minutes The Cure. Sering banget bawain The Cure. Maksudnya repertoar dari sekian lagu yang mereka bawakan tuh sebagian besarnya The Cure. Ya gue juga udah lupa band-bandnya apa aja. Dulu band yang gue manajerin namanya The Waves. Mereka selalu bawain Smashing Pumpkins gitu. Jadi zaman dulu sekitar tahun ya 90 sampai 98 mungkin. Ininya begitu si apa namanya si Polanya ya. polanya sebagian besarnya gitu ya. Iya. Banyak kan kalau yang underground band hardcore. Band hardcore ini membawakan band hardcore ini. Beatball. Itu banyak banget. Gue nggak terlalu hafal apa aja. Tapi sempat manajer ya? Pemanajeri sempat ya? Nah, baru tahu ya. Hah? Sempat. Iya, artinya Gue sempat melakukan segala macam dalam segala macam. sudah Pas manajeran zaman pas Coil berdiri. Atau? Coil udah ada, cuman manajernya juga bukan manajer profesional atau gimana, karena ini teman-teman dekat lah ya, memanage teman lah. Jadi lihat semangatnya gitu ya, sepakat. terus kan zaman dulu ngaco ya si kita manggung tuh nggak dibayar, dijanjiin dibayar, nggak pernah dibayar gitu. Gue tuh orang yang kalau ngomong dari awal nggak dibayar, ya udah nggak dibayar nggak apa-apa. Benar. Gitu. Tapi kalau lo mau bayar, lo harus bayar. Karena nggak enak sama teman-teman yang lain ya. Mungkin kalau kirain kalau dibilang kan ada bayarannya nggak gitu mungkin ya. Iya, gitunya iya. Cuman bukan karena gue begitu, bukan karena nggak enak. Maksudnya, ya ini bisnis. Maksudnya, Ya. kalau nggak punya duit lu ngomong. Iya, benar. Nggak punya duit ngomong, kita cari. Disesuaikan. Kita cari solusi untuk urusan nggak punya duit gitu. Iya, benar. Daripada ngejanjiin uang terus kita harus nagih. Wah. Iya, kerjaan nambah lagi ya. Udah habis manggung, masih ada kerjaan jadi debt collector jadinya. Itu Iya kan? Iya, itu sangat goblok lah gitu. Debt collector. Jadi dari awal ya secara otodidak lah ya, gue belajar jadi manajer dalam banyak hal lah, bukan hanya band. Dan kayaknya itu yang bisa menyelamatkan hidup gue di hari tua lah. Tapi sampai sekarang masih manajer? Enggak lagi? Setelah dengan Coil sih gue nggak pernah menjadi manajer, cuman otomatis kalau di kita karena urusannya bukan hanya band, banyak urusan kerjaan lainnya gitu ya. Iya. Jadi semuanya
gue bikin sistem yang kayak open book lah. Urusan keuangan, ada urusan keuangan, ada urusan apa namanya, segala rupa lah. Hal itu harus semua punya akses yang mudah untuk lo cek aja sendiri itu. Iya. Duitnya gimana, ininya gimana, segala macam gitu. Terus untuk urusan kayak misalnya kalau band makan sederhana, urusan manggung, dibayar sekian, terus kita harus keluar duit buat kru, buat apa namanya, Transportasi segala macam lah, mempersiapkan itu ya. Gitu. Ntar jadi duitnya tinggal segini. Jadi band kita berempat tinggal Bagi berapa gitu ya? duit tinggal 2 juta. Mau digimanain? Masukin kas aja semua. Oh enggak, gue butuh duit ya, bagiin aja semua. Semua rencana gagal, semuanya tertunda. Kita kemarin baru buka rumah makan sebentar, langsung tutup lagi. Oh iya. Atau mungkin berapa juta hilangnya. Terus semuanya berantakan. Sebelum pandemi terakhir manggung kapan itu abangnya? Kalau Koil mah jadwal manggung suka kadang banyak banget, kadang tiba-tiba berhenti sama sekali total. Jadi kalau kita sih udah terbiasa dengan Koil mah udah terbiasa dengan nggak ada job. Ya. Koil tuh udah sangat terbiasa. Jadi kita punya banyak kreativitas lain lah untuk mencari pemasukan sebagai Alternatif. band, sebagai band segala macam, baru ini ya, apa namanya? Tapi tetap kompak ya, komunikasi tetap jalan. Demi mencari uang mah harus kompak. Sesimpel itu ya. Karena hanya kalau kompak tuh bukan berarti kita harus tiap hari ada gitu, bukan ya? Kita nggak pernah ketemu juga, jarang ketemu, cuman ya standar lah. Umur segini kan tingkat butuh uangnya teh Iya, benar. sangat tinggi ya. Iya. Semuanya punya anak yang umurnya udah sekian, harus mencapai apa ya? Semua yang harus dibayar sama bapak-bapak lah. Duit yang datang cuman lewat doang ya? lewat doang. Apalagi begini ya, mungkinnya gini ya. Duit harus ditabung karena untuk maintenance yang sudah dulu royal ya. Gua nggak punya duit buat ditabung. Iya ya. Nggak, sama sekali tidak ada sisa yang bisa ditabung. Sama sekali nggak ada. Nggak ada aja. Kenapa ya? Ya anak gua aja sekali datang ke mall, ayah mau itu. Ayah mau itu. Iya, benar. Jangan sampai sekali masuk mall, masuk Justice, masuk apa? Ya anak cewek masih kecil gitu. Standar lah, kalau punya anak perempuan udah pasti. Iya, benar. Bapak-bapak mah udah pasti miskin aja punya anak perempuan. Iya, benar. Masih ini sebelum gua kesini, di sini gua kayak ada tombak, udah Iya. hampir 2 minggu. Ininya udah apa? Kayak ada tombak, kayak nancep gitu. Dia gini, Bang, datangnya tiba-tiba sakit gitu atau Iya. intens, dia per jam datang rasa sakit itu? Kalau lagi rajin orangnya, sehari itu bisa 6 kali, 8 kali. Jadi abang waktu nyikapin dengan ada serangan itu, yang abang lakukan apa? Kan sakit banget itu. Langsung manggil. Yang bisa ini ya ngobatin. Kalau yang ketahan sih, kalau yang jadi kalau misalnya kalau ketahan, ya cuek aja, ditahan aja gitu. Tapi kayak tadi nggak ketahan nih, nggak gerak sih
segini nggak gerak dan sakit pisannya dari belakang, tulang belikat belakang sakit banget, nggak bisa gerak sama sekali. Iya, iya. Jadi repot kan, harus makanya gua rada telat Iya. ngurus itu dulu. Yang Reward. paling terparah apa tuh? Paling parah Paling parah ya? Yang apa mati? ini market ya. Oh, yang ini ya. Apa pernah itu ya? Apa namanya? Disoleh-solehin kan pernah. Oh, ya mati suri itu ya. Yang apa? Sampai berapa lama itu? Nggak tahu ya, Oh. nggak tahu. Jadi abang untuk pada saat dibilang orang udah mati kamu gitu, abang cara membuktikan bahwa benar-benar udah pernah mati di situ apa abang buktinya? Nggak ada buktinya juga. Nggak ada Ya, ya? buktinya bon dari rumah sakit. Pada saat abang tahu orangnya bang, sebagai manusiawi kadang-kadang kan kita mau labrak atau apa segala macam. Apa perasaanmu bang? Apa ya? Ya, gue sih nggak punya perasaan apa-apa. Nggak tahu mesti gimana ya. Soalnya gue tuh nggak ini dengan konflik gitu. Nggak mau berpanjangan gitu ya? Maksudnya kita tuh nggak pernah tahu sebabnya apa ini orang melakukan ini dan segala macem. Yang kayak gitu kan sebabnya selalu dendam ya. Iya benar. Sementara ya lu dendam ke gua juga kenapa gitu. Ah ternyata setelah ngobrol sama beberapa orang, ternyata orang ini melakukannya nggak ke gua aja gitu. Oh. Dia melakukan ke beberapa orang, atau mungkin dia selalu mungkin dia selalu melakukannya. Jadi tiap ada apa, dia selalu melakukan, ada konflik dikit, bukan konflik sih mungkin. Ya iri dengki entah apalah mungkin ya. Yang gue tahu ya, dia melakukannya sama musisi gitu. Jadi kalau dia senang sama sebuah band, senang sama musisi gitu, Bener. dia melakukan tindakan-tindakan mistis Yang ingin mematikan karirnya mungkin. Enggak. Jadi? untuk menguasai si ini tersebut, untuk menguasai si band tersebut. Oh, jadi seolah-olah dia merasa dibutuhkan atau gimana? Jadi Ya, jadi yang gua tahu sih dia pernah melakukan ke sebuah band, dia jadi manajernya gitu. Duitnya ya ditilep ya kalau bahasanya gitu ya. Gitulah. Ya, Tapi si orangnya teh ya maksudnya masih sering kelihatan gitu di komunitas sering. Si Koil bikin acara aja mereka datang gitu. Jadi Tapi hebat kalau bang. Tapi hebat Malas. dirimu bang. Ya, hebat kalau yang lain kan pasti udah pengennya nonjok aja gitu. Tapi kalau abang kan misalnya bisa memanage-nya, udahlah gitu. kalau ya gue sih malas sih maksudnya. Nah itu makanya hebat dirimu. Malas banget buat. Jadi gini, gue sih mending gak usah digurus atau gue door sekaliannya semuanya gitu. Mau di door, aduh kasihan anak-anaknya ya. Iya. Dan segala macamnya gitu. Jadi kayak teman-teman gue sih udah gerah gitu sama. Iya. Jadi udahlah Kita minta izin, kita habisin gimana ya kayak gitu. gitu. Nah, ntar gue di penjara gimana? kotak dibalik semuanya. Jadi si apa ya? Ya intinya gue tuh nggak pernah nyari masalah sama orang gitu. Gue nggak pernah cari masalah, nggak pernah. Kalau lu mukul gue juga ya sudahlah. Nggak akan gue permasalahkan gitu. Soalnya gue pikir malas ya hidup teh. Tau kan? Gue pengen hidup senang, gue pengen hidup nggak usah senang lah. Gue sih pengen hidup ngerokok terus twitteran, ngapain deh yang
yang enteng-enteng aja gitu. Berarti Bang ini sebenarnya udah setara sama Mahatma Gandhi di bawah satu tingkat. Kasih kan? Iya itu udah kasih ya Bang ya, harusnya nggak membalaskan dengan itu, ya sudahlah itu. Padahal kalau dipikir-pikir tadi banyak yang daftar gini ya, udah mah gimana kamu izinin saya habisin gitu ya. Iya, soalnya kan kalau teman sih masih bisa makanya gue nggak bisa ngomong, oh ini orangnya ini gitu. Oh iya. Soalnya yang ngeri tuh fans gitu. Oh, Jadi ya. fans tuh banyak yang, Kang, kasih saya info lah itu orangnya siapa gitu. Saya beresin. Beresin gimana? Itu. Terus yang fans-fans yang di penjara, yang paling serem. Fans yang mereka sedang di penjara. Iya. Itu teh, wah serem pisan itu mah. Iya, brutalnya masih terjaga itu. Kang, itu, jadi mereka teh ngomong gini, ada 2 orang ya. Kang, saya teh bebas tahun depan. 2021 ya? 2001 ya benar. Kang, saya bebas tahun depan, bulan ini. Kalau Kang Otong mau, itu orang-orang yang jahat sama Kang Otong, kasih ininya aja. Kasih infonya. Kasih info, kasih foto, kasih alamat. Saya beresin, Kang. Saya mah nggak apa-apa masuk lagi ke... saya mah nggak apa-apa di penjara lagi. Dan harus jadi RT dulu. Yang paling mereka cuma minta itu aja, tolong biayain Anak istri anak gitu. saya. Iya. Mereka nggak, pertama mereka nggak punya istri, mereka cuma minta tolong biayain anak saya. Iya. Gua kan nanya sebulan emang berapa biaya anak lu? 3 juta aja kan. PR. Oh, menarik juga ya. Yang gitu yang serem apa namanya? Nah, mereka mah benar-benar Udah daftarkan diri sukarelawan ya lo. iya, orang-orang yang gitu mah wah brutal pisan. Terus ya emang nggak ngerti kenapa ya. Selain orang biasa gitu. Kayaknya banyak fansnya Koil teh yang kriminal gitu. Karena memang di setiap akhir konser itu aku lihat tuh Bang sampai banting gitar loh itu. Enggak sih, bukan karena itu. Emang musiknya juga bawaannya kan reng. Nggak tahu. Enggak, emang cocok aja sama kriminal. emang ya kadang gua suka kaget deh. Emang lu kenapa sih melakukan kejahatan seperti itu gitu? Ya terpaksa, maksudnya faktor ekonomi, faktor apa. Tapi mostly memang orang nggak banyak sih, banyak mah nggak, maksudnya beberapa gitu yang berinteraksi sama gue ya. Mereka memang kriminal gitu apa. Kalau zaman dulu mah residivis lah gitu. Iya. Situnya. Memang gennya udah terpelihara di situ terus ya. Gennya memang gen apa namanya? Gen pemberontak sadis gitu ya. Jadi gue tanya kan, selain Koil lu dengerinnya apa? Jawabannya cuman bandnya selalu 3. Koil, netral, bumerang. Suara drumnya berubang gitu. tiga band ini kayaknya banyak banget. Bukan banyak banget ya maksudnya. Ininya Yang menginspirasi dia ya. iya. Inspirasi berarti. Ya, Bang. Pokoknya bukan menginspirasi, pokoknya Atau membuat mereka mah pokoknya memang purely kriminal atau preman gitu. Iya. Si Kebetulan cocoknya Koil, netral, bumerang. gitu. Kebetulan dari yang gua tanya. Karena ini aja, emang mereka dengerin apa sih yang lainnya? Hampir semua jawabannya netral sama bumerang. Kan ini Bang, koil itu kan ibarat di komponen sepeda motor tuh untuk menghasilkan api itu, bukan ya? Listrik ya? Listrik. Hah? Nah itu mungkin yang buat dia meledak-ledak gennya itu. Nggak ngerti juga. Nah, Tapi dari kriminal jarang berfilosofi kayak gitu juga. Singkat-singkat. Enggak, kadang-kadang justru mereka itu yang jago filsafat ya Bang ya. Bener, nggak bodoh, Tahu juga. nggak bodoh-bodoh amat mereka. Bener kok. Karena mereka justru idealis. Si otaknya nggak bodoh. Otaknya emang nggak Iya, bodoh. kreatif mereka itu benernya. Ininya aja, maksudnya kan emang ada orang yang lahir temperamen ya. Iya, nggak dapat wadahnya yang bener kayak gitu. Temperamen maksudnya kan banyak orang lahir itu emang berjiwa preman. Benar. Gitu. Itu tuh emang kalau
dalam masa hidupnya umur berapa tersalurkan jiwa preman dan berantemnya teh ya emang Benar. jadi preman. Ada yang jadi penjahat, ada yang Iya. ada yang jadi olahragawan mungkin, ada yang jadi benar setuju. karateka atau Setuju apa. Bang. Karena sama kayak di Amerika itu ada beberapa gang yang kan yang istilahnya penghasil preman dan itu jadi ketinju dibuat kan, Iya. ketinju atau ke militer atau segala macam. Nah kalau di kita kan kurang ya ngamati bakat itu ya Bang ya. Jadi malah disuruh SMA, jadi hajar teman-temannya SMA jadinya. Pertama pencetus namanya Koil siapa Bang? Gue sih nama Koil itu sebetulnya dari karena paling gampang ngetiknya di keyboard komputer tuh lu bisa dengan Oh, satu tangan. ya Oh, satu tangan di kanan. Apa itu? lo bisa Oh, dengan sekejap, nah itu lu bisa nulis Koil. seru tuh filosofinya itu kan, cuma satu gitu. Jadi nggak perlu repot di tetangga, tangan kiri. Iya. Jadi dari situ kalau gue sih dari Biasa. gue teh sekolah di Alusius, jadi di sekolahan itu teh dulu semua ini komputer semua, apa namanya, juri komputer KB. Nerd. Dan gue yang paling bodoh gitu. Jadi kita mah dari SMP kan zaman dulu aja, zaman apa itu ya, belum ada lah komputer zaman dulu, tapi kalau di sekolah kita mah udah diajarin, udah ada pelajaran komputer dari kelas 1 SMP gitu. Itu udah pakai disket itu, masih pakai disket yang besar itu. Disket yang segede piring, 5,5. yang masih kotak. Iya kotak bener. Kalau masuk harus di apa dulu? Diinstal dulu. Gitu. Ngeselin lah pokoknya pelajaran komputer. Tapi akhirnya berhubungan dengan komputernya akhirnya. Ya akhirnya sih hidupnya Di situ. iya di komputer lah ya. Jadi Legoh mah punya Leon awalnya, Oh iya. punya drummernya Koil. Drummer tadi. Karena si Leon mah tidak pintar berbisnis. Dia mah jago masak, Oke. jago bikin makanan enak, terus menjalankan Legoh sendiri. Jadi saat itu Leon nggak tahu. Pas gue tanya, omset lu berapa? Wah, nggak pernah gue hitung. Segala macam urusan keuangan dan manajemen dan segala rupa, dia bukan nggak bisa sih. Karena Nggak begitu diurusin gitu ya. karena dia capek kan, dia yang masak, dia yang belanja, semuanya melakukannya sendiri gitu. Padahal kelangsungan bisnis ada di manajemen keuangan ini ya. Jadi udahlah gue take over ya, semuanya gue take over, gue yang atur, gue yang iniin. Jadi itu terjadi di saat si rumah makannya udah mulai besar gitu. Iya. Nah jadi gua yang asalnya kerjaannya ngitung urusan lain lah ya, maksudnya Iya. urusan bisnis yang lain, tiba-tiba harus tahu harga wortel, Tomat, cabai. jadi kita tim yang biasanya tim clothing gitu beralih ke tim dapur. Kita nggak tahu cara ngitung Berapa campuran antara garam, apa gitu mungkin ya, cabai. yang kayak cabai kan harganya Iya, fluktuatifnya tinggi, benar. gitu. Jadi ya lumayan ngabisin berapa tahun ya buat belajar itu semua sampai akhirnya bisa beneran di ini kuliner lah. Iya, Apa maksudnya? Tapi emang ke pasar juga nggak? Belanja juga nggak? Ya otomatis kalau kita ini laporan aja. Oh, tapi anak-anak Semuanya udah berjalan seperti layaknya restoran beneran. Iya. Tapi dalamnya belum gitu. Oh. Si manajemen dan segala macamnya belum. Kan orang selalu bilang bisnis makanan untungnya Gede. sekian 40%, 30% ada yang bilang gitu kan, gede yang bilang itu.
pas gue hitung, bisnis makanannya kecil banget untungnya. Jadi kadang gue, anjing gue nyesel juga Megang ini ya. take over si restoran gitu ya, karena ini untungnya hampir nggak ada tuh. Cuman ya sudahlah, kita iniin aja, kita jalanin aja sampai hari ini ya. Berarti sampai hari ini udah berapa lama abang pegang? Ada 12 tahun lah. 12 tahun ya. 12 tahun. Dengan berarti abang buka jam berapa biasanya? Oh sekarang sih repot ya, buka harus sekarang baru buka jam 11. Jam 7 udah harus tutup. Oh, ngikutin ini protokol kesehatan lagi ya. Zaman pandemi gini, Iya. die. Wah, si Leon mau modal dengkul aja pertamanya. Masak doang. Memang dia jago masak abang itu ya. Nggak bisa masak awalnya juga. Jadi tiba-tiba buka ruang makan? Nggak bisa. Dia sih berdasarkan karena dia senang makan aja. Nyoba-nyoba sendiri. Tahu rasa. Itu 6 tahun pertama. Kayaknya 6 tahun, mungkin 6 sampai 6 tahun lah. 6 tahun pertama si Leon buka warung. Maksudnya di sini tuh dulu mejanya cuma 4. Yang kokinya Leon sendiri yang masak sendiri, dengan ya. istrinya. Jadi nggak tahu modalnya berapa. 6 tahun kemudian, sejak yang gue bilang gue take over, itu 1M aja mah lebih lah. iya, Ngeluarin duit buat menghidupkan kembali tadi usaha ini tadi ya. Apa buat ngebenerin. benerin ya benar Buat ngebenerin usaha yang udah ada. Itu kan otomatis keluar duit terus ya. Iya. Ya mungkin awalnya mau 1M lah. Nggak gede sih. Gede lah bang. Enggak lah maksudnya. Aku zaman itu masih ini juga ya. Enggak. Buka rumah makan mah. Udah. Kita mah rumah makannya kayak gini nggak dihias, nggak gimana lah. Ke Instagramnya doang. Gitu. Seadanya gitu. Kalau rata-rata orang buka rumah makan di jalanan ini, makanya di jalanan-jalanan yang di Bandung kehitungnya fancy gitu ya, itu seenggaknya udah pasti keluar 3M aja udah pasti gitu. Itu belum ini ya, Dapur. belum mewah gitu. Iya. Baru sistem dan ya masih kehitung sederhana lah gitu. Yang gue tahu sih ada rumah makan baru ya, rumah makan Padang yang di jalan di Ponorogo itu. Itu kayaknya mereka keluar lebih dari 8 gitu. Iya. Di zaman pandemi, kebayang kan berapa polnya? Pol pisan gitu kayak gitu. Dan itu belum tentu sebanding dengan apa yang dia keluarin pendapatannya sekarang maksudnya. Iya. Gila. Kalau lo baca proposal bisnisnya si siapa tuh yang jual Indomie? Si Abnormal. Oh, abnormal. Iya. Coba cek berapa M. Oh, franchise-nya satu. franchise. Iya, Iya. benar. Itu salah satu teman gue beli franchise Franchise-nya. itu, kalau nggak salah dia keluar hampir 5. Sudah jalan berapa lama? Udah berapa tahun lalu? Laris nggak? Lumayan bagus. Udah kalau Terus di bercandaan kita yang lo keluar 5M dapat apa? Iya, gue diajarin cara masak Indomie. Anjing. Gitu. kenapa nggak ini aja ya burjo-burjo itu ya? Ya, cuman kan memang mereka juga bukan omong kosong ya. Iya. Maksudnya untuk Sebanding lah dengan ininya ya. Iya. Jadi rambut gue teh putus. Rontok. Bukan rontok, putus. Oh apa patah gitu, patah-patah? Si orang yang nyantet gue ini seneng banget ngirim-ngirim benda yang membuat si suhu tubuh gue teh Oh panas. panasnya. Oh ya panas. Akibat si panas itu yang paling
Iya, kulit haram kepala jadah ya. teh si Rambut ya. rambut putus, terus ini hancur, si gusi, Iya ya bang ya. heeh, segala macam jeroan teh, Hancur ya? panas, heeh. Nah itu terutama karena rambut, gue teh kan nggak mau rambut gue pendek ya, jadi gue cari cara buat apa namanya, Yang bisa mempertahankan kesuburannya segala macam mungkin ya gitu ya. gitu. Sampai akhirnya gue menemukan zat lah yang dia membuat dingin si Kulit kepala tadi. suhu tubuh dan bisa meregenerasi si rambut gitu. Berarti kalau yang bisa menurunkan suhu itu berarti harus dikonsumsi minum berarti? Bisa diminum, cuman akhirnya yang gue bikin adalah disemprot gitu. Karena spray gitu ya. Jadi karena paling gampang ya. Kan ngurus rambut kan paling males. Buat orang kayak gue kan, aduh malas ya ngurus rambutnya. Jadi sebagian besar kan cewek-cewek kalau ngurus rambut tuh harus di masker lah, pakai minyak apalah. Iya, kemiri hair tonic lah, macam-macam. segala macam. Jadi kalau buat cewek kan mungkin melakukan hal itu teh ritual Iya, hidup sehari-hari ya. Iya. Kalau buat cowok mah kan Itu udah luar biasa merubah total maksudnya itu. Gue bangun jam sekian harus pergi naik motor, harus pakai helm, Helm, ya. Kadang helmnya helm Gojek gitu ya. Iya, jadi Udah bau apek nih segala udah macam. mau bau. Bau apek. Jadi nggak ada apa namanya, kesempatan untuk ngurus badan, untuk ngurus rambut itu hampir nggak ada lah gitu. Ya, jadi the best yang gue bikin ini ya, mau rambut dalam kondisi kotor, mau rambutnya dalam kondisi gimana, hajar aja, semprotin si hair tonic ini. Iya, Dan nggak perlu dibilas, nggak perlu diapa karena bentuknya air gitu. Iya, spray. Bentuknya emang hanya air sih. Nggak harus dini ya, nggak kayak diurut-urut gitu biasanya. Ya Kayak kalau tonic rajin diurut-urut gitu ya. boleh lah. Ya karena itu ya nolong lah. Maksudnya udah berapa tahun terakhir. Jadi walaupun rambut gua putus, tumbuhnya cepet lah gitu. Nah, tapi maaf nih bang, nanya umur nih. Umur abang udah berapa? Umur gua sekarang 48. Buset dah. Biasanya bang, sorry bang ya, kalau udah 48 kan ini agak masuk-masuk gitu jidatnya ya. Kalau abang masih seumur loh di tengah itu. Masih Iya, asal rajin pakai hair tonic itu tumbuh dia ya? iya, tumbuh. Mamaku aja yang umurnya 70 sekian tuh rajin pakai itu, rambutnya lebat. Coba bang. Hah? Coba. Udah pasti, aku nggak, tapi kan ngeliat abang ini. Jadi lihatnya gini, tumbuh dari sini tuh. Biasanya kan kalau kita cowok, Udah naik ya. naik. Apalagi rambut panjang ya. Itu kan rontok bisa disisir bang. Itu bakal habis. Makanya kadang-kadang langsung dibotak sekalian daripada kelihatan jelek kan, habisnya pelan-pelan gitu. Nah kalau abang ini masih ini hasil lebat. Nah bang, ada nggak yang DM abang atau WA segala macam cewek yang nanya rambutmu itu gimana sih kerawatnya kok jadi Wah, lebih? banyak pisan. Hah? Banyak pisan ya? Iri ya. Hah? Iri cewek tuh. Udah pasti lah itu udah iri. Orang tadi aja kita jalan aja lihat abang ini aja ngelihatnya tuh wow gitu kan. Jadi apa namanya? Untung abang ini nggak pas lagi di belakang gini ada yang ngomong mbak gitu kan. Apa mbak kamu? Kalau di jalan banyak sih. Iya ya. Oh itu. Karena lihatnya bagus bang. Tapi abang jual itu produk itu? Iya. Namanya Trandual di Ada di IG-nya? ada. Si apa namanya? Mostly yang beli juga hijabers gitu. Oh iya. Soalnya kan yang pakai jilbab Iya, biar jangan kan lepek itu segala macam ya, keringat gitu. banyak yang, ya gue juga baru tahu kalau yang pakai jilbab ternyata banyak yang botak gitu. Iya, lepek katanya bang. Si Keringat kan? jadi banyak yang kirim foto, Mas, nih lihat rambut saya kayak gini, tapi fotonya jangan disebar-sebar ya. Iya. Gue sih langsung, ya fotonya langsung gue delete. Apa namanya? Ya ini aja mbak, asal rajin pakai aja pasti tumbuh lagi deh gitu. Jadi emang
ini banget, laku banget di kalangan hijaber gitu. Iya benar. Itu saya dengar tuh karena memang dia keringat ya. Jadi kelep apa? Ya, karena panas. Panas bener abang tadi. Kalau abang ini kan panasnya bukan dari ditutup, tapi dari luar tadi yang hajar itu tadi. Barang haram jadah tadi itu. Bisnis mah susah apa namanya? Megang orang kan paling susah, Bang. Susah. SDM ya. Bisnis mah susah lah, pokoknya kita ketemu banyak orang yang serakah ya. Itu masalahnya. Banyak orang yang licik. Serakah ya. Serakah, licik, terus ente mayar gitu. Itu yang paling riuh itu kan itu ya, orang yang tidak membayar gitu. Jadi lebih sudahlah gitu. Dengan orang-orang yang ribet. Gue sih lebih cepat memutuskan udah ya gitu. Nggak apa. Biasanya kerugian ada di gua nih. Kerugian duitnya ada di gua. Ya. Tapi gua ya anggaplah kerugian itu di Sebatas itulah kamu. Udah habis. hitung buat belajar aja lagi. Iya, benar. Jadi udah nggak usah bisnis lagi sama si itu ya. Delete aja orang itu. Dengan sini delete aja orang ini. Orang-orang yang sudah katakanlah dalam urusan bisnis nggak bagus itu. Udah kita stop aja lah. Tapi dengan orang-orang yang bagus, terus kita maintain sebaik-baiknya lah. Hanya itu aja sih. Soalnya nggak bisa kitanya keras juga, nggak ada gunanya ya. Kalau di kita sendiri ya sama aja. Ada yang ribet, ada yang pecat aja udah. Iya ya. Ada yang ini pecat. Pokoknya kalau yang tidak pegawai katanya. Pegawai yang ini udah cepat diberhentiin aja lah. Daripada ribet gitu. Sekarang karyawan abang ada berapa? Nggak tahu ada berapa ya. Buatnya nggak tahu detail. 5-10an ada ya? 5-10 Lebih puluhan ya. puluhan lebih ya. Mungkin 30 orang ada. Mereka per bulan ya gajiannya, Iya. bukan harian ya. Harian. Nah sama ini tadi bang, baik lagi tadi yang produk rambut itu sampai mana pernah dari kirim? Penjualan sampai mana aja? Apa masih taraf Bandung? Apa sudah keluar kota? Luar negeri kayaknya. Wah, Banyak yang bawa ke itu kan apa? Naik haji. oh ya sana panas juga ya. Jadi mulai banyak Arab yang order. Iya ya. Tapi udah rajin ya, intens ada terus yang pesan ada ya. Dan abang produksi setiap hari atau sekali kerja aja cukup untuk? Produksinya sekitar sebulan 10 kali lah. Oh sebulan 10 kali ya. Tapi yang megang ramuan itu abang sendiri ya? Iya. Yang bisa bikin itu cuman Abang sendiri ya? gua sama anak gua doang. Oh, yang anak cewek apa yang cowok? Yang cowok di Cowok. Pisapat? Yang Pisapat itu? Oh, jago ya? Just in case gua mati cepat gitu ya. Jadi ada yang nerusin. Tapi bener bang, usaha itu gitu. Kalau kita kerjakan, yang kita mau tinggalkan legasinya gitu ya. Misal, Ya kalau gua sih ya karena gua kemarin mati ya, jadi kan belajar dari pengalaman itu ya. siapa tahu gua besok yuk mati lagi cepet nih gitu. Siapa tahu ini yang seriusan bener gitu ya. Nggak bangun lagi gitu. Jadi si yang tahu cuma anak gua aja. Tahu cara bikin. Buat nggak tahu juga, nggak pernah mikirin hal tersebut. Cuman karena ini aja, ya orang minta tolong, Mang tolong RT-in. Ya, iya. Toh cuman retweet. toh cuman ngeklik gitu doang gitu ya. Menurut gue itu nggak ada susahnya gitu. Cuman gue baru sadar setelah itu berjalan lama, gue tuh baru sadar kalau pengguna Twitter teh tidak melakukan itu gitu. Iya. Gue nggak tahu kenapa sih. Iya. Gue tuh baru tahu kalau pengguna Twitter teh sangat gengsi, sangat males, atau sangat keberatan untuk meretweet apa yang tidak diinginkannya gitu. Atau kayaknya meretweet jualan orang teh kayaknya
sesuatu yang berat gitu. Iya. Kayaknya ya. Nggak tahu persisnya gitu. Tapi analisanya seperti itu kurang lebih ya. Kayaknya gitu. Kayak. Atau mungkin karena mereka biasa dibayar untuk melakukan itu gitu. Jadi, oh gila aja lu, gua melakukannya dengan gratis, balik weh gitu. Mungkin karena itu. Iya. Wajar sih. Apalagi sekarang dunia endorse terus sih bahasanya ya. Apa-apa bayar. Wajar. Gue sih karena gue nggak tahu aja karena Enggak juga lah. ini enggak. Sekelas abang nggak mungkin nggak tahu, cuma memang tadi dari awal tadi kita ngeliat juga abang lebih banyak apa ya? Ya kalau bisa bantu orang mah apa susahnya lah, udah kayak gitu ya. Enggak, gue emang nggak tahu. Kalau gue tahu itu, gue pasti. Kena ini. Oke, gue retweet 50.000. Ya kena cukai gitu ya. Gitu. Cukai. Sehari. Iya. Kalau gue tahu itu dari awal, gue kenain 50.000 seorang, lumayan sehari gue bisa dapat 1 juta lebih. Baru. Dan kayaknya orang nggak akan nolak juga untuk apa? Ngasih duit gue 50.000 sekali retweet. Mereka nggak akan keberatan gitu. Iya. Misalnya ada beberapa yang ngasih message, Kang tolong retweet ini saya ya. Sekali retweet saya ngasih, mereka yang ngasih itu sendiri, ngasih rate sendiri. Iya. Saya kasih 120.000. Oh lumayan juga ya. Tapi nggak diambil. Enggak lah, enggak apa namanya? Enggak. Ya, di malam. Gue tuh nggak senang punya kewajiban gitu ya. Jadi, udahlah. Ya. Pokoknya gue cuma bilang mention aja kalau kebaca pasti gue retweet. Nggak perlu ini duit ya. Kalau nggak kebaca ya mention aja lagi. Kalau nggak kebaca terus mention aja terus. Oh ini DM aja gitu. Yang gampang-gampang aja lah. Gitu. Karena kesannya kalau udah dibayar kamu jadi ngejar-ngejar apa ya gitu ya. Kalau memang ininya profesional, ayo kayak misalnya yang gue tahu kan jadi buzzer ya. Oh ya. Kalau jadi buzzer kan ada itunya tuh, ada ratingnya, ada itunya dari ini gede, dari perusahaan gede. Nah kayak gitu-gitu ayo gitu. Kewajibannya ini lebih profesional lah. Gue cuman gak sukanya pernah beberapa kali jadi buzzer teh duitnya lama banget turunnya. Kitanya udah lupa, duitnya baru ini gitu. Apalagi zaman-zaman sekarang tuh buzzer itu nggak masuk di dunia bisnis aja, dunia pemerintah jadi main buzzer juga ya. Iya kayaknya. Gue tuh nggak terlalu tahu, soalnya gue tuh nggak pernah baca Twitter gitu. Iya benar. Jadi kan terlalu kecil ya itunya si. Kecil tulisannya terlalu pas kecil. dibalas lagi udah kecil lagi yang dia itu tadi benar-benar. Jadi orang berpikir gue tuh Twitteran terus. Gitu. Sementara yang gue baca hanya sekilas yang ada gambarnya lah. Yang ada gambarnya, kalau orang makanya kebaca kan karena dia minta di retweet, terus ada fotonya kan? Iya. Nah, jadi itu yang paling kebaca yang itu. Kita lihat fotonya aja udah itu ya. Sama Visual lebih kelihatan. Iya. sama komen-komen kalau gue posting video, seneng baca komennya aja. Gitu. Iya. Aku pernah lihat IG di abang itu ada megang gitar itu beneran hilang tuh bang? Gitar. Ada gitar? Oh ya, ada kemarin gitar hilang. Nggak nemu gitu. Belum sih. Ada megang di IG, ya gitar itu hilang gitu. Ya lumayan gitarnya Mang Otong. Wah. Lumayan $6.000. 6.000 itu kita kali 10.000 loh, padahal $14.000 kan? Nah itu, udah 60 jutaan gitu. Tinggal dikit ya, paling Berapa ya? 50-an lah, sekitar 50-an. 50-an dikali dengan rata-rata berapa lah? 50 juta? 2,5 M tuh. Yang di rumah itu. Gitar gua ada yang 1 M. Wah ya, berarti nggak rata-rata 60, berarti naik lagi ratingnya. Tapi memang ini ya, pernah gak itu gitar itu tadi ada 50-an. Si Al jago ini nggak? Main gitar nggak? Iya, dia Jago ya? Tapi berarti Musik juga musik dia. Hah? Musik ya? Berarti udah gini ya? Pak, jangan lupa Pak, 50 gitar itu kasih ke aku gitu ya mungkin ya? ya otomatis semua Alat-alat. semua ya katakanlah harta benda. Iya. Harta benda gue sih udah milik dia semua.
nggak perlu di nggak perlu ditulis-tuliskan lagi ya. Saya sebelumnya terima kasih nih sama Bang ini. Kita kita merasakannya sangat welcome dan kita terus terang tadi, wah senang ya abangnya antusias segala macam. Saya banyak tadi dapat nilai-nilai hidup tadi. Ikhlas itu susah itu. Ya walaupun tadi abang sepele aja ngomongnya, enggak memang gitu. Tapi kalau saya sih ngerangkumnya ikhlas ya. Tadi bagaimana usaha tadi membangun segala macam. Nah, aku minta dibagi lah Bang. Kira-kira apa sih pesannya untuk orang yang akan menonton channel ini? Bagaimana tadi rasa ya sudah memaafkan, baru bagaimana semangat jiwa usaha. Silakan Bang Otong. Ya nggak gimana-gimana sih, maksudnya hidup mah berat ya. Mau kita miskin, mau kita kaya raya, hidup mah berat itu. Nggak usah riweuh lah gitu. Apa namanya? Semua hal teh terjadi karena riweuh kan, karena manusia teh pengen lebih dari yang lain. apa yang dia punya ya. Oh, ya. Itu kan wajar. Yang agak-agak goblok sih yang gua alamin ya. Iya. Orang teh pengen memiliki apa yang bukan hak mereka gitu. Jadi kalau yang pengen memiliki dengan cara wajar, dengan usaha yang keras, dengan effort kan naon sih usahanya. Ya pokoknya dengan usaha yang keras, dengan usaha yang halal, itu mah kan bagus-bagus aja ya. Yang bikin ribet teh orang-orang yang melakukannya dengan cara-cara buruk ya. Iya. Hal itu kan kita tidak bisa, kita nggak bisa apa-apa juga ya dengan orang-orang kayak gitu. Yang mengalahkan segala cara tadi dia buru. Mengalahkan segala cara Iya. untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan gitu. Setidaknya kalau otak kalian masih waras gitu, Iya. tekuduk lah. Iya. Kita stay dengan apa yang kita punya aja gitu. Apa yang kita punya, apa yang kita bisa. Kayaknya itu hidup terbaik mah masih di term yang seperti itulah. Klasik. Iya. Klasik oldies gitu. Tapi ternyata bener gitu. Iya. Ya buat gue sih, gue akan menjalankan hidup seperti itulah. Ada lagi nggak yang ingin dicapai dalam sisa yang mimpi besar yang harus diwujudkan nih? Nggak ada lagi. Gue tuh nggak punya cita-cita, nggak punya tujuan apa gitu. Gue cuman ngalir padanya ya. sampai sekarang cuman bisa bertahan di posisi yang ya cari duit sebanyak-banyaknya yang gue mampu ya. Untuk uangnya juga cuman untuk menghidupi sisa-sisa keluarga gue aja. Iya. Maksudnya keluarga besar Ben, itu pun kehidupan kita kan kondisinya bisa dibilang menengah ke bawah lah. Iya. Masih di situ aja lah buat menghidupi anak-anak gitu. Itu mimpi yang bagus tuh Bang. Ya susah ya untuk mimpi yang bagus tuh. Oke teman-teman, sahabat Lander Sudiarto, teman-teman jangan lupa subscribe-nya, dan kalau teman-teman subscribe tolong di tag temennya 5 dan nanti buktinya dikirim melalui Facebook saya, Imbang Farlander. Nah, jadi nanti akan dapat tanda tangan dari Bang Otong. Dan pesan Bang Otong cuma satu teman-teman, bukalah usaha, jangan macam-macam pikirannya dan jangan serakah. Bener ya Bang ya? Ya. Jangan serakah. Yuk, saya makasih Bang. Sama-sama. Saya makasih banget. Makasih Bang. Thank you.